ada yang bilang etanol itu nggak bagus. Jadi sangatlah tidak benar kalau dibilang etanol itu nggak bagus. Buktinya di negara-negara lain sudah pakai barang ini. Emang negara mana aja Pak yang pakai Pak? Brazil itu adalah negara yang mencampur bensinnya dengan etanol 27% mandatori. Tetapi di beberapa negara bagian, di beberapa provinsi mereka yang produksi etanolnya bagus, itu sampai sudah ada E100. Itu di Brazil. Terus negara mana lagi? Di Amerika itu mandatorinya E10. Tapi ada juga di negara-negara bagian yang sudah E85. Di India itu E20. Thailand E20. Argentina E12. Buat apa sih kebijakan ini? Yang pertama adalah memanfaatkan hasil sumber daya alam mereka untuk mengurangi impor. Yang kedua adalah untuk melahirkan energi yang bersih. Kedepannya Indonesia gimana? Nah, ke depan Indonesia insya Allah akan kita dorong mandatori menjadi S10. Artinya apa? Adalah kita wajibkan untuk memakai etanol 10%. Tujuannya apa? Kita mengurangi impor. Dan etanol ini didapatkan dari singkong atau dari tebu. Karena negara kita ini harus berpihak kepada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Nasional terhadap wacana Bahlil tentang E10. Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam sektor energi, khususnya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Dalam konteks tersebut, pemerintah mendorong transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan. Salah satu wacana yang lebih berkelanjutan yakni kembali mengemukakan adalah penerapan bahan bakar E10, yaitu campuran 10% bioetanol dan 90% bensin. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, secara kebijakan, wacana E10 memiliki keterkaitan dengan kebijakan energi nasional dan rencana umum energi nasional yang menargetkan peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Bioetanol sebagai bagian dari bioenergi diposisikan mendukung emisi karbon serta menekankan ketergantungan impor BBM. Nah, dari sisi tujuan ini, kebijakan E10 dinilai relevan selain berkontribusi pada pengurangan emisi. Kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan ketahanan energi nasional dan mendorong pengembangan industri berbasis sumber daya dalam negeri, khususnya sektor pertanian dan bioenergi. Namun, jika dianalisis lebih lanjut, terdapat sejumlah tantangan dan implementasinya. Kesiapan produksi bioetanol nasional masih terbatas, baik dari segi kapasitas industri, ketersediaan bahan baku, maupun infrastruktur pendukung. Selain itu, masih diperlukan kajian teknis terkait dampak penggunaan E10 terhadap kendaraan, terutama kendaraan dengan teknologi lama. Oleh karena itu, konsistensi kebijakan energi nasional tidak hanya diukur dari kesesuaian wacana dengan dokumen kebijakan, tetapi juga kesiapan implementasinya. Wacana E10 perlu diikuti dengan regulasi yang jelas, peta yang jalan terukur, serta koordinasi lintas sektor yang kuat. Nah, sebagaimana kesimpulan dari ini, wacana E10 yang disampaikan oleh Bahlil menunjukkan arah kebijakan yang bersinergi, yang sejalan dan energi nasional. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi antara perencanaan, regulasi, dan pelaksanaan di lapangan agar tujuan ketahanan energi nasional dapat tercapai secara berkelanjutan.